Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dumariski Arisandi dengan NIM B1B1210242 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang asas-asas pemerintahan daerah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pemerintahan daerah. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam kebudayaan dan bermacam-macam karakter daerah, sehingga menimbulkan perbedaan dalam sistem pemerintahan. Dari perbedaan yang beraneka ragam tersebutlah, maka pemerintahan Indonesia dibagi menjadi pemerintahan provinsi, di mana pemerintahan provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Dan setiap provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu asas pemerintahan sendiri. Jadi, setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan undang-undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang pemerintahan daerah, yaitu mengenai pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil. Dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Menurut Inu Kencana Safei, menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir, dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian, yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan, seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintah harus berpedoman pada asas atau prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan. Karena wilayah negara Republik Indonesia sangat luas, serta penduduk beragam, sehingga pemerintahan yang baik dilaksanakan secara seragam untuk wilayah negara Republik Indonesia. Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan sendi dalam mewujudkan pemerintah yang baik, negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atau mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau segala tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip dari asas ini dalam rumusan peraturan yang diwujudkan dari cita-cita hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian, asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi keanekaragaman dari tiap-tiap daerah
dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah yang lain, serta potensi dan keanekaragamannya. Sebagaimana telah disebut di atas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen dalam bab 6, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B merupakan landasan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan pada dasarnya ada 4, yaitu yang pertama, sentralisasi, dan yang kedua, asas desentralisasi, dan yang ketiga, asas dekonsentrasi, dan yang terakhir yaitu asas tugas pembantuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asas sentralisasi. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaannya dipusatkan pada pemerintah pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Berubahnya sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, di antaranya pilkada langsung dan pemilu presiden. Secara teoritis, sentralisasi memiliki keunggulan, antara lain, yang pertama, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh efektivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Dan yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Dan yang ketiga, peningkatan resource sharing dan sinergi. Sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat. Dan yang keempat, perbaikan koordinasi. Koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command. Dan yang terakhir yaitu pemusatan expertise, di mana keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang. Namun, sentralisasi juga memiliki kelemahan, di antaranya adalah yang pertama, kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Dan yang kedua, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Kemudian, adanya penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Di sini organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja. Dan yang keempat, peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah. Dan yang terakhir, perspektif luas tapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan, tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari sentralisasi. Yang pertama ada dalam segi ekonomi. Dari segi ekonomi, efek positif yang diberikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur, karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian, sedangkan dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya dijadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat. Kemudian, dari segi sosial budaya, dengan dilaksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia
dapat dipersatukan, sehingga setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih mengutamakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri. Keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya. Dan yang terakhir yaitu dari segi keamanan dan politik. Dampak positif yang dirasakan adalah keamanan lebih terjamin, karena pada masa diterapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. Tetapi, sentralisasi juga membawa dampak negatif, yaitu menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran, sehingga organisasi kemiliteran tersebut memiliki hak yang lebih daripada organisasi lain. Dampak positif yang dirasakan dalam bidang politik adalah pemerintahan daerah tidak perlu pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinasi seluruhnya oleh pemerintah pusat, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal, karena pemerintah daerah hanya menerima saja. Namun dampak negatifnya adalah terjadi kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang asas desentralisasi. Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer karena telah dinilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah. Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Tujuan dari penyelenggaraan desentralisasi adalah yang pertama, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah. Lalu dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integritas nasional untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Kemudian guna untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan. Lalu sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Dan yang terakhir yaitu guna untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ada beberapa alasan perlunya pemerintahan pusat mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah, yaitu yang pertama dari segi politik. Desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Selanjutnya, dari segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik, terutama dalam penyediaan pelayanan publik. Kemudian dari segi kultural,
Desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya. Dan yang keempat, dari segi kepentingan pemerintah pusat. Desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya. Dan yang terakhir yaitu dari segi percepatan pembangunan. Desentralisasi dapat meningkatkan persaingan positif antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada yang pertama, dilihat dari sudut politik. Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Dan yang kedua, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Dan yang terakhir, dari sudut teknis organisatoris pemerintahan. Desentralisasi adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Desentralisasi sendiri memiliki kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan desentralisasi adalah yang pertama, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintahan pusat. Dan yang ketiga, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk, karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang keempat, yaitu mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat. Yang terakhir yaitu dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelemahan desentralisasi. Yang pertama, karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Dan yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Ketiga, dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah. Yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama. Dan yang terakhir, diperlukan biaya yang lebih banyak. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja, pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Wilayah administrasi terbentuk akibat diterapkannya asas dekonsentrasi. Pejabat pusat akan membuat kantor-kantor beserta kelengkapannya di wilayah administrasi yang merupakan cabang dari kantor pusat. Kantor-kantor cabang yang berada di wilayah administrasi inilah yang disebut dengan instansi vertikal. Disebut vertikal karena berada di bawah kontrol langsung kantor pusat. Jadi, instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari kementerian pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari departemen pusat. Kelebihan dari asas dekonsentrasi itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara politis. Eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan daerah dan protes-protes dari daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dan yang kedua, secara ekonomis. Aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif,
yang disampaikan dari daerah ke pusat. Mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan ketidakacuhan masyarakat akan ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern. Dan yang ketiga, dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintah atau rakyat. Dan yang keempat, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Dan yang terakhir, dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Kelemahan asas dekonsentrasi sama seperti dengan kelemahan dari asas desentralisasi, yaitu yang pertama, karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang menjadi mempersulit koordinasi. Dan yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, dapat mendorong munculnya fanatisme daerah. Dan yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama. Dan yang kelima, diperlukan biaya yang lebih banyak. Baiklah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang asas dari tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut dengan Maatbewijn. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut. Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah yang pertama, untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Dan yang kedua, bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Ada beberapa latar belakang perlunya diberi tugas pembantuan kepada daerah dan desa, yaitu karena adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari pemerintah daerah kepada desa, menurut Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada undang-undang pelaksananya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Lalu adanya political will atau kemampuan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Lalu adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efisien dan efektif, dan lebih transparan dan akuntabel. Lalu kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya. Yang terakhir, citra masyarakat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembantuan antara lain, yang pertama, keterbatasan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah. Dan yang kedua, sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah. Yang ketiga, perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga suatu urusan
pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintahan daerah. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari asas dekonsentrasi. Yang pertama yaitu menjaga komunikasi sosial dan budaya, mengindikasikan bahwa suatu komunikasi sangat penting untuk membangun suatu konsep diri, untuk kelangsungan hidup, aktualisasi diri, dan juga untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari himpitan dan ketergantungan. Antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Implementasi pemerintah tentu membutuhkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Pengalihan kekuasaan tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan meningkatkan proses tata kelola. Dan yang ketiga, menjaga keharmonisan pembangunan nasional. Salah satu bentuk keterbukaan informasi untuk meningkatkan hubungan pemerintah desa dan masyarakat agar lebih harmonis, baik dalam bidang pembangunan, perencanaan, maupun pola kehidupan sosial. Dan yang keempat, menjaga keutuhan NKRI. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang adil di setiap daerah adalah bentuk keadilan sosial yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini, tidak akan ada perbedaan sosial antara daerah yang pada akhirnya akan menjaga integritas negara kesatuan Indonesia. Yang terakhir yaitu pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Pengembangan dan pelayanan untuk kepentingan umum sangat penting untuk administrasi pemerintahan di satu negara. Oleh karena itu, akan lebih mudah lagi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas sektor administrasi untuk melaksanakan administrasi dan pelayanan untuk kepentingan umum. Berikut adalah ciri-ciri dari asas tugas pembantuan. Yang pertama, bukan transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional. Dan yang kedua, kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas. Dan yang ketiga, disediakan dana, sarana dan prasarana, serta personil yang diperlukan. Dan yang terakhir, personil pelaksanaan sebagian besar adalah dari institusi pemberi tugas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari asas tugas pembantuan. Kelebihannya yaitu mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan dan juga pelaksanaan pelayanan umum untuk masyarakat luas. Kemudian mampu melancarkan terlaksananya tugas dan juga mempermudah masalah terselesaikan dengan memberikan bantuan dalam mengembangkan proses pembangunan daerah, termasuk desa menggunakan pendekatan karakteristik dan potensinya. Adapun kelemahannya yaitu adanya keterbatasan kemampuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga program ini seringkali tak berjalan optimal. Dan yang kedua, suatu urusan cenderung sulit terlaksana secara maksimal jika tak mengikutsertakan pihak dari pemerintah daerah. Dan yang terakhir, karena kebutuhan masyarakat yang dinamis dan terus berkembang, maka urusan pemerintahan jauh lebih berdaya guna dengan tingkat keberhasilan yang baik jika ditugaskan khusus pada pihak pemerintahan daerah. Baiklah, dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah yaitu pemerintahan yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang telah ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, serta memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan adanya asas-asas yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan daerah, menjadikan daerah otonom diharapkan dapat selaras dan seimbang dalam pelaksanaannya. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya asas desentralisasi yang telah diberikan pemerintah pusat, pemerintah daerah berperan dalam membantu pemerintah pusat berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di daerah.
Adanya pemerintahan daerah bisa memudahkan masyarakat daerah dalam melakukan kegiatan administrasi dan pengembangan di daerah. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya Duma Rizky Arisandi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.